waktu membagikan uang itu atau royalti itu punya dasar-dasar. Nah, dasar-dasar dengan sistem-sistem itu yang terus diperbaiki terus. Saya juga sendiri lihat, aduh ini ada yang masih belum benar nih. Itu diperbaiki. Tim distribusi, dokumentasi, kuatin lagi nih. Sistem klaimnya di digital kurang nih. Nah ini saya evaluasi terus gitu. Jadi ya saya maunya ya jelas lah, kita di sini yang maunya tentu distribusi yang besar, adil, sehingga apa? Pencipta tuh happy dan percaya. Karena apa? Saya sempat percaya dengan profesi pencipta lagu. Saya juga berharap seorang pencipta lagu itu bisa menghasilkan dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga bangga dia sebagai pencipta. Akan profesinya. Nah, saya juga bangga sebagai pencipta. Nah, itulah kenapa pun juga saya hadir di sini. Kenapa saya mau jadi komisioner waktu itu? Ya, betul, ya kan? Betul. Dan sekarang jadi ketua pengurus ya Mas ya, dengan tugas dan PR yang baru. Benar. Iya, soalnya itu kan berkaitan dengan ada hati juga kan Mas yang bicara, pastinya jelas. Iya, itu betul. Ini gini, yang disampaikan sama Mas Hadi kembali lagi saya tegaskan, perjuangan itu terus panjang, betul. Dan kemudian itu tadi yang harus kita lihat tuh, setelah kita nggak ada itu 70 tahun. Kalau database-nya nggak bagus, sistemnya nggak bagus, kan harusnya setelah dia nggak ada, itu 70 tahun dia bisa tetap mendapat manfaat ekonomi. Iya. Misalnya contoh Glenn Fredly lah, kan begitu kan? Kan lagunya bagus-bagus semua kan. Harusnya secara royalti nggak ada yang menyangka lah. Betul. Setiap tahun pasti ada dong lagu-lagu Januari apa segala macam kan itu kan. Jadi kan, nah harusnya anaknya sekolah dan atau dia mendapatkannya lewat bisa dari royalti tersebut. Keren kan? Betul. Itu cita-cita kita semua. Pasti. Aku yakin mestinya sih bisa Mas. Aku yakin. Maksudnya saya yakin bisa. Iya. Bisa. Dan begini, bukan berarti sekarang ini kita lemah-lemah banget, kita nggak dapat apa-apa ya. Kita sudah bisa mengumpulkan dan bisa mendistribusikan ratusan miliar loh. Iya kan? Kita sudah bisa mendistribusikan ke ribuan orang loh, kan gitu. Bahwa ada yang nggak puas, ya saya terima. Ya I'm sorry lah untuk tidak bisa membuat happy semua orang. Karena ini bukan tentang orang per orang. Makanya disebut lembaga manajemen kolektif. Makanya cara berpikir bahwa kita yuk mengerjakan secara kolektif yuk gitu. Prinsipnya kolektif lah. Jangan individual dong, jangan pikiran saya pokoknya gitu. Makanya kalau saya berpikir secara kolektif ini harus dibenahi semua. Dan ini kita benahi bareng-bareng. Dan sistemnya ya Mas ya. Makanya kalau itu kan artinya apa? Kita bentuk sistem. Sistemnya yang dibenerin gitu. Bahwa sistem ini, ada sistem yang lebih baik caranya. Ayo, iya kan? Harus bisa diobrolin bareng gitu-gitu ya. Sistemnya no problem. Tarifnya kurang seru nih, kurang bagus. Oke. Kita ngomong. Nah, kan gitu. Misalnya berkaitan dengan tarif 2% itu kan berlaku sesuai undang-undang itu blanket license. Nah, di sini kan ada masukan juga dari beberapa musisi. Mungkin nggak sih 2% itu tarifnya akan naik di kemudian hari? Atau apa akan diusahakan atau tidak? Saya sampaikan dulu ya. Pada saat eranya Mas Adi dan kawan-kawan membuat sebagai tarif KOM waktu itu ya. KOM Adi. Nah, saya waktu itu KP3R. Oke. Nah, tapi begini, maksudnya begini. Kita ini nggak sederhana. Kita juga membuat tarif itu memperhatikan Eropa, Amerika sampai terakhir tuh ASEAN. By reference ya. Iya dong. Kita nggak mau pencipta bikin kita sendiri. Bikin rumus sendiri atau pencipta kita merasa harganya rendah dibandingkan negara-negara. Paling nggak kita ASEAN. Iya. Nah, 2% itu satu angka yang tidak kecil juga tidak tinggi sekali. Kita jajar dengan banyak negara dengan 2%. Gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba tebak-tebak aja 2% begitu, enggak gitu. Nah, saya mau sampaikan juga ya. Ini kita diskusinya dalam arti tadi apa semangatnya? Setelah dengar ini bisa paham ya? Abis ini paham. Oh, abis ini paham ya. Oke. Abis ini paham. Konser Blackpink itu membayar kepada kita di LMKN itu 2 miliar. Coba bayangkan konser Blackpink membayar kepada kita 2 miliar. Yang kita charging secara regulasi itu 2%.
2% dari nilai 2 hari konser ya? Iya. Oke. Gitu. 2% dari nilai itu. 2 miliar. Pada saat kita sampaikan, kita buka di beberapa kesempatan karena ada undangan pihak-pihak yang itu, mereka pada kaget. Loh, 2% itu sampai 2 miliar? Iya, 2 miliar loh. Besar itu. Besar. Tapi kebetulan lagu-lagunya memang yang dijanjikan oleh Korea. Tapi pada saat kejadian yang konser belum bayar itu saya kaget karena pas usage-nya saya lihat ada lagu Indonesia. Komposer Indonesia. Itu sampai sekarang belum ya Mas? Lagi proses. Masih proses. Lagi proses. Saya nggak mau gagal itu. Ya. Itu nama baik kita tuh kalau nggak sampai itu nggak bayar. Tapi selain itu, saya juga perbandingkan dengan di Brazil ya. Brazil itu rata-rata konser itu sekitar 10 juta rupiah. Tapi memang kuantitas juga. Jadi memang konsepnya CMO ini, LMK ini kuantitas. Kita nggak mungkin mencas restoran tuh langsung gede gitu. Nggak mungkin. Bukan itu gitu. Kita pada porsinya. Makanya kita blanket license setahun, ya kan? Kalau nggak salah 500.000 per kursi ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu restoran. Jadi sebuah restoran dia punya 10 kursi, itu 5 juta cuman dia bayar. 5 juta dia bayar untuk lisensi musik gitu ya. Dalam periode per setahun. Okay. Tapi konsepnya CMO itu, LMK itu, kita bukan mengandalkan satu restoran. Betul. Restoran tuh banyak. Seluruh Indonesia pula. Se-Indonesia. Nah, makanya hal itu yang menjadi prinsipnya gitu. Nah, kemarin waktu di awal-awal LMKN itu, kita cuman ingin ngasih tahu ke user gitu. Tolong dong kalian kalau buat bisnis, masukin dalam RAB-nya itu lisensi lagu. Yes. Iya kan? Jadi oke lah yang udah bisnis ini segala udah duluan dia, ya belum ada gitu. Oke, tahun depannya. Ya kan misalnya gitu. Tapi buat yang baru mulai bisnis, tolong dong hargai. Ya kan, kalian aja ngitung buat AC, laundry, kalian apa segala macam kalian hitung semuanya. Padahal lagu penting buat kalian. Masukin dalam RAB, ya kan? Nah, untuk ngitungnya itu gampang. Ke websitenya LMKN, lihat nih bisnis kalian apa? Restoran. Lihat, ya kan? Semua udah jelas ya? Udah jelas. Kalian kira-kira berapa kursi? Ada 100 kursi. 100 kursi kali 500.000, ya kan? Nah, udah itu setahun. Jadi masuk dalam rancangan anggaran biaya kalian gitu. Itu dulu gitu loh. Kalian mau buat apa? Hotel. Udah, lihat websitenya LMKN. Ya kan? Hotel apa? Kelasnya kalian di mana? Di situ ada kelas macam-macam tuh. Ya kan? Ada kelas 50 kursi sampai 100 kursi, ya. Yang masih ya. Kamar. Kursi. Ya betul, kamar. Nah, itu kalau nggak salah 4 juta apa berapa gitu. Kecil kok, ya kan? Tuh. Jadi saya tuh mau diakui lah bahwa penggunaan lagu itu adalah sebuah yang keniscayaan loh. Sama aja kayak furniture, ya kan? Furniture kalian anggarkan. Iya, betul. Iya kan? Masa dia anggarkan furniture tapi dia pakai lagu nggak dianggarin. Lagunya nggak dianggarin, penggunaan lagu. Itu. Nah, memang ini bukan cepat gitu. Tapi saya pikir sekarang udah waktunya lah kita agresif ya. Iya betul. Ya. Agresif kita. Karena dari 2015 udah ada yang bayar tapi masih banyak yang belum bayar. Jadi kita ingin agak agresif. Nah, kira-kira untuk agresif ini kami ingin dipercaya juga sama teman-teman dari pencipta-pencipta. Jadi tolong disupport kita. Kan begitu. Ada support, ada trust juga yang dibangun biar juga kerjanya juga enak kan Mas, maksimal. Iya dong, iya kan? Nah, tadi bicara seagresif apa nih Mas? Ya, gini. Kita sudah bersepakat 15 LMK itu sedang berdiskusi ya. Ini walaupun ini mungkin bocoran yang agak asik, dapat bocoran. Dalam akhirnya kan pengaturan tadi disampaikan Mas Adi, kita ini kan punya regulasi ya terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta. Yes. Tadi kita juga sampaikan sebetulnya sifatnya administratif. Jika semua mau melakukan pembayaran royalti itu kan sudah terhindar dari pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta. Ternyata Undang-Undang kita menyediakan satu opsi di mana
pada saat tidak mau membayar ada norma pidananya. Kan begitu. Nah, ini mungkin kita akan masuk untuk mulai menegakkan dari sisi hukum ya. Norma-norma yang pidana tadi itu, pelanggaran kepada hak cipta, pelanggaran kepada hak pelaku pertunjukannya, hak kepada produser rekamannya gitu. Itu semua akan kita jalanin. Kita buktikan bahwa memang undang-undang ini memang mempunyai kekuatan hukum untuk kepada hukum, saya setuju banget. kepada yang mungkin memberikan contoh yang nggak baik juga, Via. Artinya gara-gara dia makanya ada istilahnya sederhananya beginilah, ngapain sih lu bayar? Orang nggak dibayarin juga nggak apa-apa. Dia kan ya suka-suka begitu tuh. Nah dia kan ketua lagi kan begitu kan, orang besar lagi kan begitu. Ngapain sih lu bayar gitu? Jadi kadang-kadang yang itu harus tegas. Benar sih. Kita harus efek jerak dan gimana pun juga ya, undang-undang itu kan dibuat memang dengan tujuan yang jelas gitu. Tapi kan paling nggak pada saat kita melaksanakan sudah membuktikan bahwa kita tidak ujuk-ujuk lah begitu ya, sudah melakukan hal-hal semua yang sudah maksimal. Sampai akhirnya ya terpaksa kita harus mengupayakan maksimal. Semoga sih bisa terrealisasi. Harus. Amin. Harus. Dan itu sih tadi bicara agresif itu kan dari sisi norma hukum ya. Satu lagi untuk area konser gitu ya, karena kan berkaitan dengan performing rights, itu akan seagresif apa? Iya, kita sama untuk yang terutama kemarin ya, pada saat kami menemukan kejadian bahwa ada unsur karya anak bangsa kita yang diputar pada saat event itu lagi menunggu proses sebelum yang utama, itu kan berarti kan dalam hitungan proratanya dia akan mendapat sama dengan yang lagu yang akan benar-benar dijadikan main utamanya kan begitu ya, main utamanya. Jadi kami terus terang untuk yang konser-konser asing, apalagi nanti juga konser-konser besar nasional, ya kalau nggak bayar terpaksa harus tegakkan hukum. Itu supaya itu juga jadi pelajaran buat yang lain-lain untuk lihat ya gitu ya, bahwa ini nggak main-main lagi gitu. Mantap sih. Mas Yesi udah marah loh. Iya. Sebuah message penting ya di garis bawahi ini. Tolong sampaikan ada beberapa kategori yang memang akan kita lakukan upayanya maksimal di 2024. Nice. Supaya juga pemilik hak juga melihat bahwa LMK benar-benar menjalankan fungsinya, fungsi dan peran ya Mas. Undang-undang hak cipta itu dengan maksimal. Walaupun mungkin ada kekesalan lah ya, ada ketidaksama pikiran segala macam. Tapi dalam proses melakukan litigasi itu kan nggak sederhana juga. Jadi upaya ini sudah maksimal dan kita didukung sama semua pihak. Untuk upaya ini upaya terakhir. Wah ini pencerahan karena terus terang kita punya potensi loss tuh besar sekali. Sementara yang kita upayakan untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan itu tidak lari dari tarif yang memang sudah sah. Iya, tarifnya udah sah gitu loh. Oke, ini makin panas sih pembahasan di episode 2 ini ya. Kita tadi aku mumpung nih ada bapak-bapak dari LMKN dan LMK. Bapak-bapak nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Udah bapak-bapak. Beneran bapak. Nah, ini yang tadi udah pengen banget ditanyain dari awal. Cuman nih pas soalnya ininya ya momennya tentang collection di live event di tahun 2023. Karena kan kita baru banget nih masuk 2024. Itu gimana Mas Yesi? Saya mau kasih pencerahan ya. Supaya habis ini paham lah semua. Jadi di LMKN dengan LMK itu pada saat pertama sekali kita mulai melakukan pengkoleksi itu dalam pemikiran kita mencari users yang menghasilkan income royalty cukup besar, karena supaya kita menampilkan kepercayaan kepada mereka, karena waktu itu fokus kita ke karaoke itu, kita kejar karaoke dulu semua, TV, karaoke dan segala macam ya. Nah itu yang awal. Nah kita harus tahu juga di sekitar 2021 dan 2022 kita kena COVID. Hampir semua dunia CMO menyatakan konser itu drop. Nggak ada. Pandemi hits everything ya. 23 kita dengan WAMI
benar-benar dengan WAMI langsung mengenjot pendapatan itu 4,7 miliar. Di tahun 2023? 23. Luar biasa. Ini sedang lagi proses. Iya. 4,7 miliar. M. Ya, lagi proses proses perhitungan distribusi terhadap siapa yang menerima. Itu kan agresif, Mas. Agresif itu. Belum agresif. Belum. Belum. Berarti akan lebih lagi nih ya. Kita lagi berproses itu, kita sudah tunjukkan kepada teman-teman kita yang mungkin punya kritik ya. Nah, itu kita sampaikan. Mereka juga sudah tahu, kebetulan kami LMKN dengan WAMI dengan beserta beberapa LMK itu menjalankan lisensi itu dengan cara menggunakan aplikasi ya. Itu LMKN lisensi.id. Jadi semua itu ke lisensi.id. LMKN lisensi.id. Itu semua terdata semua penggunaannya. Dan itu bisa diakses langsung? Bisa diakses gitu. Tapi khusus buat WAMI dan LMKN tahu lagu siapa yang diputar dan segala macam. Nah, itu di dalam ada royalti sekitar 4,7 miliar. Tahun ini dengan penambahan SDM, penambahan kekuatan kita dengan WAMI dengan beberapa LMK semua, kita akan targetkan 15 miliar. Nice. Kita serius di tahun betul. 2024 ya? Iya, kita serius betul. Serius betul gitu loh. Dengan live event ini kita tambah khusus orang di LMKN, admin sendiri, di beberapa LMK termasuk WAMI juga nambah orang. Nambah pasukan khusus gitu loh. Nambahnya cukup signifikan ya Mas. Banyak ya. Tapi sekali lagi Via ya, nanti itu kan berbasis kepada usage yang digunakan. Betul. Nah kan itu lagu, balik lagi ke dulu situ. gitu loh. Nanti kalaupun 15 miliar itu tetap pakai penggunaannya lagunya siapa gitu. By report. Itu rencana kita di 2024. Maju terus Mas. Siap. Demi pencipta lagu dan desain. Maju terus Mas. Semangat Mas. Kita semangat. Ya. Jadi bukan berarti gini ya, kritik-kritik atau apapun juga itu buat kita itu jadi api ya? Api dong. Iya kan? Ya. Jadi kita bukan anti kritik kok. Kita mau diskusi gitu. Karena apa? Kita menginginkan yang baik kok. Ya kan? Dan gak tertutup ya Mas ya? Gak tertutup. Kita datang, kita buka. Nah tapi sejauh ini aturan mainnya seperti ini, ya kita memaksimalkan apa yang ada. Aturan mainnya seperti ini, 2% lewat LMKN, nanti ke LMK, baru LMKN pakai sistemnya pelaksana hariannya yang dari LMK, ya udah. Makanya saya sebagai di WAMI, sebagai Ketua Badan Pengurus itu pun juga memprioritaskan pengkoleksian dalam perlisensian konser. Karena saya paham bahwa ini yang disorot ya kan, dan ya saya tahu ya udah kita tambah armada, tambah sistem kerjasama dengan LMKN dan saya sih optimis. Saya juga optimis. Saya ikut optimis apalagi dengar cara ini ya, jadi makin paham. Jadi ya tentu ya kita mudah-mudahan bisa dipercaya, dapat support dari teman-teman semuanya, kan begitu. Dan juga semoga pengguna-pengguna itu paham ya bayar dong, ya kan. Apalagi juga pengguna-pengguna di konser itu promotor, teman-teman saya juga, ya kan. Itu bisa bayar lah, ini promotor, ayo bayar lah gitu, ya kan. Ya udah nanti everybody happy. Goals kan begitu. Ideannya itu. Gitu. Kemudian yang tarif tadi bukan harga mati, kita bisa masih diusahakan, ya kan? Tapi kita harus bukan dengan promotor ya. Ini dengan pencipta. Dengan pencipta merasa tadi silakan. Kalau ada konsep tarif ya, konsep tarif yang baru gitu. Kita bisa dengar, kita ada buktinya, kita ada berita acaranya, kita akan beritahukan ke yang tapi prosesnya benar. Ini jadi open untuk FGD gitu ya. Iya, untuk teman-teman yang pengen tahu. Tapi begini. Dengan syarat bukan berarti sekarang tuh tidak ada kepastian hukum. Betul. Jangan berarti bahwa para promotor menganggap wah rancu kacau. Tidak. Hukumnya pasti, tarifnya pasti. Betul. Sekarang yang berlaku tuh jelas tarif dari menteri, ya kan? Yaitu adalah 2% dari nilai tiket yang untuk berbayar, atau kalau yang tidak berbayar itu 2% dari nilai produksi musik. Itu pasti. Ya, jadi maksudnya
jangan kita proses negosiasi itu atau untuk yang dengan teman-teman ini untuk mau merancang tarif baru oke aja gitu. Tapi bukan berarti sekarang tuh tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Udah jelas sebenarnya. Cuman mungkin ada insight atau semacamnya lebih ke sharing mungkin ya dari teman-teman pencipta ya. Pengen. Ya saya pikir sangat terbuka lah ya di LMKN, khususnya LMKN kami sangat terbuka. Monggo datang ke LMKN, kasih idenya, apa perubahannya, apa sistemnya, semualah kasih. Ya. Karena semua mohon maaf daripada kita koar-koar di tempat-tempat yang mungkin juga tidak efektif ya. Betul, karena gimana pun juga dunia musik ini kan dia lagi gitu Mas ya. Teman-teman sendiri soalnya masa disenyum. Mbak Fia, saya mohon pengertian buat teman-teman sekalian. Terkadang pengalaman saya dalam lisensi ini, ketika ada hal-hal yang sifatnya gitu, itu dimanfaatin sama user yang nakal. Jadi digunakan untuk tidak bayar. Tidak mau bayar. Kalian tuh masih kalian tuh masih nggak bener gitu loh. Dianggapnya gitu. Begitu. Jadi bukan saya mau jadi tidak. Kok enggak. Tapi itu memicu mereka untuk malah tidak membayar. Tapi kalau nggak bayar, Mas Yesi ntar turun tangan langsung. Gedor. 2024 udah galak nih sekarang. Saya minta podcast ya nanti kalau sudah lakukan. Oke. Bener ya Mas catat ya? Oh iya dong, kalau sudah lakukan itu kita minta podcast. Ada target di 2024? Target pengkoleksian? Iya. Target pengkoleksian. Gini, 2023 kita berhasil mengkoleksi 55 miliar. Oke. Ya, saya semasa masih bersama Mas Adi selalu punya target itu 2 kali. Dalam 1 tahun? Enggak, cara kerja saya itu 2 kali. Kalau saya bekerja tuh, jadi 2022 itu 35, ya. Saya selalu target itu 2 kali. Tapi tahun ini saya dapat 55. Nah, tahun depan kalau tahun ini 2024 kalau ditanya via 100. Berarti 3 kali. Enggak, 100 2 kali. 100%. 200% ya. Oke, dicatat tuh ya teman-teman. Semoga bisa terrealisasi dan agresivitas ini akan berefek positif pastinya buat semua ya, bukan hanya pencipta lagu tapi user dan semuanya ya yang berkaitan. Terima kasih banyak Mas Adi Adrian dan Mas Yesi Kurniawan. Sama-sama. Pokoknya tadi tuh sangat mencerahkan, memberi pengetahuan yang secara menyeluruh dan mendalam pastinya. Semoga teman-teman di sini juga mendapatkan pencerahan dan pemahaman pastinya ya. Jadi kita abis ini paham. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wami Podcast. Bye-bye.